Oke, kembali lagi di channelnya Planet Jeep. Kali ini kita akan mereview sebuah Jeep Wrangler JK tipe Sport tahun 2013. Sebelum saya review Jeep JK tipe Sport ini, kita lihat dulu bagaimana proses pengerjaan suspensi atau lift kit 2,5 inci yang dipasang di Jeep JK tipe Sport ini. Check it out. Oke, kita mulai saja. Kita lihat apa yang sudah di-upgrade di Jeep JK 2013 ini. Oh iya, saya kasih tahu dulu sebelumnya kenapa yang kita perlihatkan videonya hanya proses pemasangan lift kitnya aja. Karena yang lain seperti kap mesin, bumper, dan yang lain-lain itu sudah kita pasang jauh sebelum ini. Jadi memang nggak sempat kita rekam. Jadi khusus untuk pemasangan lift kitnya aja yang kita rekam. Dan kalau misalnya banyak like dari video ini, saya akan membuat, khususnya tim Planet Jeep akan membuat video khusus instalasi lift kit. Ya paling nggak 1000 like aja. Kita akan bikin ke depan nanti video instalasi untuk pemasangan lift kit. Mungkin yang pertama untuk ukuran 2,5 inci. Yuk sekarang kita mulai di bagian depannya dulu. Bagian depannya ini sudah diganti menggunakan bumper IV tipe tubeless. IV mengeluarkan dua bumper, ada tipe tubeless seperti ini, satu lagi tipe premium. Tipe premium itu di sini ada bulbarnya atau biasa disebut gawangan. Tuh, modelnya sama seperti ini, cuma yang membedakan ada bulbar atau gawangan di bagian sini. Tuh, di bagian tengah bumper ini ditambahkan lampu tembak dari PIAA. Ini warna cahayanya putih. Halogen warna putih. Winch-nya menggunakan winch 9.5 CTI sling. Seperti biasa di sini ditambahkan IZ flip, tuh dudukan plat nomor yang open close. Pada saat winch digunakan tinggal dibuka. Tuh, di bagian bawah juga sudah lengkap dengan skid plate-nya, bahan baja. Tuh. Kita lihat lagi di lighting. Sudah diganti menggunakan lampu LED. Headlamp, fog lamp, dan stop lamp-nya menggunakan LED dari merek JW Speaker original. Bumper juga tadi IV-nya original IV. Tuh. Ini headlamp original JW Speaker, ada LED DRL-nya, ditambahkan lagi ini namanya headlamp bezel. Nah, ini headlamp bezel. Di sini ada wire mesh grill dan kunci kap mesinnya. Tuh. Di bawah sen juga sudah menggunakan LED, set marker, dan turn signal LED semua. Fog lamp juga sudah diganti menggunakan fog lamp LED dari JW Speaker. Kita lihat lagi bagian kap mesinnya. Bagian kap mesin ini sudah diganti menggunakan kap mesin model Anniversary, Rubicon Anniversary. Ini ciri khasnya. Tuh ada seperti scoop sini. Dan hood catch-nya menggunakan, ini pengait kap mesin, menggunakan hood catch dari merek Rugged Ridge. Oh, warna black. Kita naik lagi di atas kap mesin. Nih, ini namanya hood scope original Rugged Ridge. Dan bagian sini juga ini namanya cowl body armor Rugged Ridge juga dari merek Rugged Ridge. Antena sudah menggunakan antena 13 inci. Di sini ada lampu tembak dari Rigid di pilar A-nya kiri kanan, dan di atas ada light bar dari merek Rigid juga tipe Radiance. Jadi bracketnya di sini double bracket light bar. Di sini ada bracket lagi buat lampu di pilar A-nya. Saya rasa di bagian depan eksterior hanya itu yang dirubah. Kita lihat sekarang di bagian sampingnya apa saja yang sudah di-upgrade di mobil JK 2013 ini.
Oke bro, sekarang kita berada di bagian samping JK 2013 tipe Sport. Ayo kita lihat apa saja yang sudah di-upgrade di bagian samping JK ini. Saya mulai dari talang air. Ya, ini talang air bukan cuma sekedar aksesoris, fungsional juga. Ini sudah pakai talang air. Terus handle pintu ya. Di sini ada list handle-nya nih. Nah, ada list handle di bagian sini dan ditambahkan dureses. Ini namanya dureses guard. Tuh, supaya nggak lecet. Tuh. Yang paling kelihatan di sini adalah push tab. Ini mobil kan sudah di lift kit, udah dinaikkan setinggi 2,5 inci dan ban sudah diganti menggunakan ban 35. Mobil ini kurang lebih tingginya nambah sekitar 10 cm. Jadi tinggi mobil ini kurang lebih 185 cm. Jadi sangat diperlukan untuk mobil yang sudah di lift kit menggunakan push tab elektrik. Tuh. Kalau ada mobil tinggi udah wajib lah pakai push tab elektrik. Jadi sayang keluarga. Kalau bawa keluarga pakai mobil ini naiknya gampang bro, enak tuh. Ini kuat. Sekarang kita lihat ke bagian belakang karena di bagian samping nggak banyak yang di-upgrade. Hanya itu tadi saya bilang talang air, bagian handle sama push tab. Kita lihat lagi di bagian belakang apa saja yang sudah di-upgrade. Yuk. Oke, sekarang kita lihat apa saja yang sudah dimodifikasi atau di-upgrade di bagian belakang ya. Bumper. Pertama kita lihat bumpernya. Bumpernya ini pasangan seperti bumper depan. Bumpernya Ivy. Tapi di bagian tire carrier belum diganti. Tire carriernya masih menggunakan tire carrier standar. Ini bannya udah seragam nih, pakai ban 35 sampai ke serep. Peleknya juga seragam. Ya, mungkin kalian bertanya kenapa kok tire carrier-nya masih standar, apakah kuat gitu ya. Sebenarnya sih tidak kuat, ini hanya untuk sementara. Hanya untuk sementara. Next, nanti dalam waktu dekat tire carrier juga akan kita ganti dengan yang lebih kuat. Mungkin memakai tire carrier AEV atau Teraflex gitu. Pasti diganti sih tire carrier next-nya. Pasti diganti. Nah, terus kita lihat lagi di sini di bagian bawah tengah bumper ditambahkan juga towing hook di sini. Towing hook, knalpot juga udah diganti bro. Knalpotnya menggunakan knalpot Magnaflow original. Berikut dengan air intake-nya yang untuk menambah tenaga horsepower-nya kurang lebih 16 horsepower. Biar lebih enak ngebejek gasnya bro. Jadi knalpot menggunakan Magnaflow, air intake-nya menggunakan AV Power. Tuh, stop lamp seperti saya bilang tadi, bagian lighting sudah diganti LED semua. Bagian belakang ini stop lamp-nya menggunakan stop lamp original JW speaker. Kita lihat lagi di bagian sini. Di bagian sini menggunakan dudukan plat nomor dari Crown. Ini bracket lisensi platnya. Tuh ciri khasnya AEV. Di sini bisa dibuka. Ini bisa untuk menampung air. Nanti kerannya ada di bagian bawah sini. Tuh. Nih, terus di bagian samping ini namanya corner guard. Ini dari Rugged Ridge. Corner guard ini. Bagian samping kiri dan kanan. Dan sudah menggunakan fuel door juga dari original Mopar. Sekarang kita lanjut bahas soal suspensi dari mobil ini yang sudah di lift kit 2,5 inci. Oke, sebelum kita lihat apa saja yang di-upgrade di bagian suspensi, kita lihat dulu pelek sama bannya. Ini pelek sama bannya juga sudah diganti. Bannya menggunakan BF Goodrich. Tuh, obat gantengnya Jeep, bro. BF Goodrich menggunakan tipe Matrain. Tuh. Tipe yang kembangannya lebih kasar. Ukurannya 35, 12,5, ring 17. Peleknya menggunakan velg Black Rhino. Tapi bukan bedlock, ini hanya variasi Black Rhino. Ini lebarnya 9. Tuh. Kelihatan lebih gagah dan lebih keluar sepertinya tuh. Bisa Anda lihat, nanti saya akan kasih lihat detailnya. Ini jadi lebih gagah dan ban juga nampak lebih keluar. Yuk sekarang kita lihat bagian suspensinya. Oke, sekarang kita lihat suspensi bagian depan setelah di lift 2,5 inci. Kita mulai dari paling bawah dulu nih. Nih terotnya udah diganti menggunakan terot
Sinergi itu jelas nih, ada mereknya di sini, Sinergi. Bahannya ini kromoli, ini 2 kali lebih kuat daripada Terot standarnya. Nih, Heavy Duty Adjustable. Naik ke atas Terot, ini ada Drakling namanya. Ini Draklingnya juga sudah menggunakan Drakling dari merek Sinergi. Ini adjustable juga, bahannya sama seperti Terot. Tuh, 2 kali lebih kuat dari Drakling standar. Kelebihannya Drakling Sinergi ini bisa di-adjust dan bisa dirubah menjadi high steer. Maksudnya high steer, ini nanti tusuknya dari atas ke bawah. Sekarang kan posisinya dari bawah sini tusuk ke atas. Nah, kalau high steer itu dari atas ke bawah. Tapi biasanya kalau dijadikan high steer, di sini nanti membutuhkan bracket track bar depan. Supaya apa? Karena track bar depan dan Drakling ini posisinya harus sama rata, harus sejajar gitu. Karena dia posisi ini tidak menggunakan bracket track bar depan, jadi masih memakai Drakling di posisi awal dari bawah ke atas. Tapi ini udah 2 kali lebih kuat dari standarnya dan bisa disetel juga. Sekarang kita lihat lagi link sway bar depannya nih. Link sway bar depan juga sudah diganti yang lebih panjang. Tuh, supaya ini lurus, rata. Kalau yang standarnya kan lebih pendek tuh, nanti dia agak menunduk gitu. Jadi harus diganti yang lebih panjang untuk kestabilan mobil. Ini pernya juga sudah diganti menggunakan per yang sudah lift 2,5 inci. Di dalam pernya ada bump stop. Tuh, fungsinya bump stop ini buat menahan pada saat minimum atau maksimum travel, tidak langsung mentok. Nih bump stop atas tidak langsung mentok ke bagian bawah sini, jadi ditahan dulu supaya shocknya juga ada batas travelnya juga gitu. Nah, ini track bar depannya juga sudah diganti yang Heavy Duty Adjustable dari merek Sinergi juga. Ini track bar depan nih, tuh warnanya sama semua kan, Terot, Drakling, dan track bar depannya pakai Sinergi semua nih, yang 2 kali lebih kuat dari standarnya. Tuh, mobil akan terasa lebih rigid menggunakan part Sinergi ini karena dia lebih kuat dari standar. Shock sekarang kita lihat, shocknya sudah diganti menggunakan shock fork yang menyesuaikan dengan tinggi mobil yang sudah di lift 2,5 inci. Shock fork ini reservoir adjustable, ada adjusternya di reservoirnya itu. Tuh. Terus sudah ditambahkan lagi bracket selang rem supaya selang remnya lebih turun. Karena bahaya kalau mobil sudah ditinggikan, selang rem tidak diganti atau ditambahkan bracket, nanti bisa ketarik. Itu bisa mengakibatkan putus atau jadi blong remnya gitu. Shock steernya menggunakan shock steer 4-way. Tosdok ini adjuster juga. Nih setelannya di bawah sini bisa disetel juga. Keras empuknya. Jadi kalian yang ingin upgrade part suspensi yang menjadi lebih kuat kayak Sinergi gini, tuh silakan hubungi Planet Jeep. Semua barang ready stock dan original Sinergi dijamin. Oke, kita lihat sekarang suspensi bagian belakang yang sudah di lift 2,5 inci menggunakan shock fork reservoir adjustable. Ini shocknya fork reservoir adjustable. Ini bisa di adjust, ada adjusternya di bagian sini. Di bagian belakang ini ditambahkan bracket track bar belakang. Buat apa bracket track bar belakang ini? Supaya posisi track barnya itu sejajar, lurus. Nah, ini fungsinya untuk kestabilan mobil. Itu opsinya ini ditambahkan bracket track bar belakang atau track barnya diganti yang adjustable. Pernya sudah diganti yang sudah lift 2,5 inci. Terus kita tambahkan lagi bump stop di bagian sini. Terus tambahkan lagi bracket selang rem di bagian sini supaya selang remnya turun. Buat apa? Pada saat mobil ini travel, selang rem biar tidak tertarik, biar tidak ketarik. Jadi diturunin lagi bracketnya, diturunin lagi selang remnya menggunakan bracket. Terus link sway bar belakang juga ini diganti yang lebih panjang. Nah, karena untuk stabilan juga ini link sway bar belakang. Posisi mobil sudah ditinggikan 2,5 inci, nanti link sway barnya akan tertarik turun. Jadi kita ganti juga yang lebih panjang supaya posisinya rata lagi, sejajar seperti kondisi standar. Nah, ini suspensi lift kit 2,5 inci
menggunakan shock fork reservoir adjustable di bagian belakang. Sekarang kita lihat bagian interiornya bro. Apa saja yang sudah di-upgrade di bagian interior mobil Jeep JK ini. Yuk. Bro, buka pintu, push step turun. Enak naiknya bro. Tuh, pegang sini, naik. Sekarang kita berada di dalam kabin JK Sport 2013. Sebenarnya sih nggak banyak yang di-upgrade di bagian interior, karena mobil Jeep nih aksesoris di bagian interiornya memang nggak banyak. Lebih mengutamakan di bagian eksterior dan suspensi biasanya. Jadi penampakan di bagian luar dulu biasanya memang diutamakan itu. Yuk kita lihat dulu apa aja yang dia di-upgrade di bagian interiornya. Di sini kita tambahkan grab handle dari Wildboard. Tuh, Wildboard ini dapat satu set, dapat 4 ini. Bagian depan 2 sama bagian belakang 2. Di bagian roll barnya ditambahkan lagi grab handle dari Master Cup nih. Tuh, ini biasanya digunakan pada saat naik. Ini pada saat driving, pada saat nyetir biasanya pegangannya di sini. Itu di bagian pilar ini diganti. Ini menggunakan saklar pilar dari Rugged Ridge. Dapat 4 switch di sini untuk menyalakan lampu tembak di bagian bumper, lampu tembak radians pot yang di bagian pilar A kiri kanan, sama lampu light bar di bagian atas kaca depan. Tuh, saklarnya jadi satu, jadi terlihat rapi bro. Tuh, yang mau rapi, suka rapi, tuh boleh nih di order di Planet Jeep. Barang ready semua, aman gitu. Di sini juga interior trimnya, ini juga sudah diganti menggunakan interior trim warna putih. Tuh, bagian kisi-kisi AC. Oh, di bagian drive handle depan, di bagian handle pintu juga, tuh, seragam warna putih semua. Dan di bagian pintu, tadi saya sampai kelupaan, bagian pintu bisa dilihat sudah menggunakan door seal guard juga, original Mopar door seal guard. Kalau beli door seal guard itu dapatnya 4. Ya, nggak kita kurang-kurangin bro, 4 dapatnya. 4 pintu dapat 4, 2 pintu dapat 2 pokoknya. Sampai ke pintu, cuma pintu bagasi aja yang nggak dapat gitu. Jadi cuma itu yang di-upgrade di bagian interior. Oh ya, kelupaan satu lagi bro, penting nih, plafon juga udah ditambahkan peredam nih, originalnya Mopar. Tuh, nanti kalian bisa lihat detail bagaimana bahannya, ketebalan dari peredamnya ini. Lumayan bro, bisa mengurangi panas sampai 40% nih kalau menggunakan peredam ini, peredam plafon nih. Ini original Mopar nih. Dan rapi juga karena plug and play, tinggal kalian paskan posisinya, tempel, kuat, jangan khawatir, nggak akan jatuh, ini kuat nih. Tuh, original Mopar. Tuh, hanya itu bro yang kita upgrade di bagian interiornya. Sekarang kita rasakan bagaimana sensasi naik Jeep JK Sport 2013 yang sudah di lift 2,5 inci menggunakan ban 35. Apakah masih nyaman, masih enak dipakai buat harian dalam kota? Ikutin terus ya bro. Oke, sekarang kita coba rasakan bagaimana sensasinya naik mobil Jeep JK yang sudah di lift kit 2,5 inci menggunakan ban 35 Matrain. Yuk, bareng-bareng saya akan coba jelaskan bagaimana rasanya. Pertama sih, kalau saya pribadi, feeling saya bawa mobil Jeep lebih dapat kalau mobil ini di lift kit. Biasanya kan orang kalau bawa mobil kan ada patokannya, lihat ke bagian depan itu. Nah, itu saya lebih dapat tuh. Lihat ke bagian kap mesin, itu lebih dapat saya feelingnya kalau mobil sudah di lift kit minimal 2,5 inci. Sekarang kita coba rasakan bagaimana sensasi mobil yang sudah di lift kit ini. Fork ya, pertama shocknya nih, kan menggunakan shock fork. Shock fork ini kalau menurut saya benar-benar memberikan kestabilan, mengurangi limbung, betul sekali. Karena tipikal shock ini kan keras nih, jadi pada saat kita bejek gas, RPM tiba-tiba naik, itu mobil ya tetap anteng, stabil aja dia tuh. Jadi nggak ada goyang-goyang. Jadi menurut saya sih salah kata orang mau naik mobil Jeep tuh nggak enak gitu kan. Tetap sih bisa dibikin nyaman ya, tapi ya ada beberapa part yang harus diganti gitu. Ini jalanan sih masih di daerah Sumarekon Bekasi, masih jalanan lurus aja sini. Kita coba becek lagi ya.
Di bagian depan itu nanti ada kursi tidur sedikit. Kita rasakan bagaimana rasanya mobil yang sudah di lift kit menggunakan ban besar ini. Yuk, kita rasakan. Ini sekarang kecepatan saya di 80 kpj. Nah, ini saya turunin ke 60. Nih, tuh, stabil. Setir juga nggak ada goyang sama sekali, tetap stabil. Kita pegang juga terasa rigid, maksudnya ya kokoh gitu ya. Jadi enak sih. Jadi nggak jauh beda sama bak mobil-mobil yang biasa dipakai untuk harian seperti Fortuner, Pajero gitu. Ya ini dipakai harian juga bisa dibikin seperti itu gitu. Memang ya ada beberapa part yang harus diganti untuk mendapatkan sensasi menyetir Jeep seperti itu. Kita lanjut lagi. Kita lihat ya bagaimana. Aduh, shocknya sih enak banget ini, asli. Ini bener-bener nyaman, di dalam nyaman. Memang shock berbagai macam tipe ya, dan berbagai macam merek ya. Untuk pemakaian harian on road gitu, misalnya mobil Jeep ini lebih banyak dipakai untuk harian, ya ini sih cocok untuk pakai harian. Jadi yang saya bilang keras ya nggak begitu, yang nggak terlalu benar-benar keras gitu, nggak. Dia lebih ke berbaliknya shock itu lebih cepat, makanya shock fork ini lebih stabil jadinya. Gitu. Per-nya juga kan ini per 2,5 inci, nggak bikin mobil jadi limbung, nggak. Tetap enak kok dibawa buat harian. Ini ada polisi tidur lagi agak gede nih, saya lepas setirnya. Masih enak bro, jadi jangan takut. Mobil di lift kit tetap nyaman, tetap enak. Pakai harian tetap oke. Sensasi buat Jeep juga aduh dapat banget deh. Kalau di lift kit ya minimal 2,5 inci lah pakai ban 35 gitu. Kalau 3,5 inci lebih banyak lagi part yang mesti diganti untuk mengimbangi kestabilan mobil itu sendiri, mobil Jeep itu ya. Nah, sekarang kita coba di jalan yang agak jelek nih, agak bergelombang tuh. Tetap enak bro, suspensinya enak tuh. Pakai fog reservoir adjustable gitu. Harga tuh emang nggak pernah bohong. Jadi emang ada kelebihan dan ada kekurangan tuh pasti. Tapi pakai shock ini jalannya lumayan agak rusak tuh ya, agak bergelombang. Tetap stabil aja mobil Jeepnya tuh. Enak tuh. Nyamannya masih dapet. Jadi buat dipakai harian masih oke lah, cocok. Mau ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, waduh, gagah semua deh pokoknya kalau udah pakai mobil ini. Top, mantap. Oke bro, itu tadi review mobil Jeep JK tipe Sport. Sudah apa saja yang diganti, bagian suspensi, bagian eksterior, interior, sampai sensasi berkendara mobil Jeep yang sudah di lift kit 2,5 inci menggunakan shock fork, dan beberapa part seperti T-rod, ball joint, dan drag leg yang sudah diganti. Tadi udah saya jelaskan semua. Satu lagi bro, kedepan kita akan bikin konten khusus untuk jual beli mobil Jeep. Nah, jadi bagi siapapun, khususnya subscriber Planet Jeep atau siapa aja yang ingin menjual mobil Jeepnya, nanti bisa kontak langsung Planet Jeep. Di situ nanti kita akan jelaskan syarat dan ketentuannya. Dan bagi kalian yang membutuhkan atau ingin membeli mobil Jeep, juga bisa kontak Planet Jeep. Nanti kita akan bantu carikan mobil Jeep terbaik untuk kalian. Jadi kontak langsung adminnya Planet Jeep, di situ kalian akan dibantu. Oke. Kalau kalian suka video ini, like sebanyak-banyaknya. Makin banyak like-nya akan makin semangat Planet Jeep bikin konten berbagai macam, modifikasi Jeep JK, modifikasi Jeep JL, atau berbagai kegiatan dari JK MPC, komunitas touring dan segala macam yang berhubungan dengan Jeep. Apalagi kalau like video ini tembus sampai 1000 like,
kita akan bikin video khusus instalasi atau cara pemasangan suspensi ataupun cara pemasangan push step elektrik. Makanya bantu Planet Jeep, support terus channel Planet Jeep. Kasih like sebanyak-banyaknya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa di subscribe channel Planet Jeep. Follow juga Instagramnya Planet Jeep, Planet.Jeep. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep selanjutnya. Thank you.